saat ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat lanjutan, yaitu bagian 2. Contohnya misalnya kita ingin menggambarkan fx x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nanti apa yang kita lihat di sini ciri-cirinya. Jadi misalnya fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Berarti di sini kita dapatkan nilai d-nya sama dengan 4. Jadi langkah-langkahnya kemarin, titik potong sumbu x jika y 0 kita dapatkanlah. Maka setelah kita faktorkan, kita dapatkan titik potong sumbu x-nya 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong sumbu y-nya x sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 3, berarti 0,3. Sumbu simetri negatif b per 2a negatif 4 per 2 kali 1, berarti kita dapatkan 2. Nilai balik itu rumusnya d per negatif 4a, berarti 4 karena b nya tadi 4 per negatif 4 kali 1 negatif 1. Jadi puncaknya kita dapatkan 2, negatif 1. Ini catatan ya, sumbu simetri itu juga sebenarnya kalau dia benar-benar titik potong sumbu x-nya itu rasional, tapi kalau bukan rasional jangan ya, nggak usah. Itu maksudnya. Ini rasional. Boleh kita buat di sini 1 tambah 3 bagi 2. Dan nilai balik itu juga bisa langsung kita substitusikan dengan sumbu simetri itu, langsung ke persamaan semula. Jadi kita dapatkanlah negatif 1. Atau sebenarnya ini melengkapkan kuadrat boleh juga. Puncak itu kemarin melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat yaitu yang di garis bawah, ingat kalau di sini ini harus positif 1 ya, selalu positif 1. Kalau bukan harus kita desain dia. Nanti kita buatkan contohnya, misalnya x kuadrat ini sudah positif 1, langsung aja x kurang 2 kuadrat tambah 3. Ini jadi ingat kembali bentuk itu ya. Jadi ini kita dapatkan puncaknya 2, negatif 1. Sekarang kita gambarkan titik potong sumbu x nya 1,0 dan 3,0 tadi. Titik potong sumbu y nya 0,3 dan titik puncaknya ini ada baiknya selalu kita buat ya, titik puncaknya 2, negatif 1. Selesai gambar kita. Inilah grafik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Tadi kita mau melengkapkan kuadrat itu ya, misalnya x sama dengan 2x kuadrat kurang 6x tambah 4. Jadi seperti ini 2x kuadrat, jadi harus positif 1 ya, harus positif 1. Kalau kita ganti ini negatif 2, ini kita buat tambah kurang. Ini negatif 2, jadi harus kita keluarkan negatif 2-nya. Di sini muncullah x kuadrat kurang 3x kurang 2a seperti ini. Kalau kita kalikan, jadi negatif 2 kali yang kita garis bawahi ini x separuhnya kuadrat kurang 3 per 2 kuadrat kurang 2a. Demikian negatif 2 x kurang 3 per 2 kuadrat kurang 9 per 4 kurang 4 per 4.
negatif 2 kali X kurang 3 per 2 kuadrat kurang 13 per 4. Nah, kalau kita kalikan balik di sini negatif 2 kali X kurang 3 per 2 kuadrat ditambah 13 per 2. Seperti itu. Jadi sini puncaknya 3 per 2, 13 per 2. Oke. Untuk nomor 2 tadi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 4. Kalau kita cari nilai d-nya, ini negatif 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan 16 kurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi kalau di kemarin sama dengan 0 itu memotong x di satu titik. Jadi kalau kita cari titik potongnya, titik potong sumbu x-nya berarti y sama dengan 0. Jadi x kuadrat kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. X kurang 2 kali x kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan di sini 2x sama dengan 2. Ya, jadi sama. Jadi titik potongnya hanya ada 1, 2,0. Kemudian titik potong sumbu y, jika x sama dengan 0. Titik potong sumbu y sama, jika x sama dengan 0 berarti y sama dengan 4, berarti titiknya 0,4. Sumbu simetri x sama dengan min b per 2a sama dengan negatif 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Nilai ekstrim, berarti y sama dengan b per negatif 4a. Berarti 4 0 ya, d nya sama dengan 0 per 4 kali 1 sama dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan puncaknya adalah 2,0. Jadi kalau kita lihat di sini kan hanya ada dua titik, 2,0, 2,0, 0,4. Nah, jadi itulah gunanya sumbu simetri kita itu. Ya, sumbu simetri kita itu x, y. 1, 2, 2,0, 1, 2, 3, 4. Ini 4, ini 2. Inilah kegunaan sumbu simetri kita itu. Nih, kan susah menggambarkannya. Jadi kita cerminkanlah 0,4 ke x sama dengan 2. Kita dapatkanlah ini. Jadi 4,4. Selesai gambar kita. 4,4. Nanti potong. Seperti ini. Inilah grafik daripada fx x kuadrat kurang 4x tambah 4. Oke. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kalau kita hitung nilai d nya 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3, 4 kurang 12 sama dengan negatif 8, kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 kemarin tidak memotong sumbu x. Kita tidak cari titik potong sumbu x, langsung aja titik potong sumbu y. Berarti jika x sama dengan 0 berarti kita dapatkan y sama dengan, langsung aja 3, berarti titiknya 0,3. Kemudian sumbu simetri ya. Sumbu simetri x sama dengan min b per 2a, negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1. Kemudian
balik nilai ekstrim. Y sama dengan D per negatif 4A. Berarti D-nya, karena D-nya adalah negatif 8 per negatif 4 kali 1. Berarti kita dapatkan 2. Jadi titik puncaknya adalah negatif 1,2. Jadi hanya ada 2 titik juga. Nah, hanya ada 2 titik. Jadi kita gambarkan grafiknya kira-kira demikian. X, Y, ya. Kita lihat titik puncaknya negatif 1. Negatif 1. Sumbu simetrinya tadi X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Puncaknya negatif 1,2. Di sini titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3. Jadi hanya ada 2 titik. Ini kita cerminkan dulu ini ke X sama dengan min 1. Berarti di sini ini kan 2. Ini 1. Jadi menjadi negatif 2,2. Kira-kira yang ini yang kita cerminkan ini 0,3 ini. Negatif 2,3. Grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Ya, jauh kita bahas lagi. Jadi mengenai nilai diskriminan itu kemarin ya, kan kita buat kalau D sama dengan 0. Ini memotong X di 1 titik. D lebih dari 0 memotong X di 2 titik. Sementara kalau D kurang dari 0, sebentar. Kalau D kurang dari 0 ini tidak memotong X. Ya, tidak memotong X. Yang D lebih dari 0 ini juga kita tidak selamanya harus mencari titik potong sumbu X-nya. Yang kita boleh cari titik potong sumbu X kedua titik potongnya itu adalah jika D-nya ini bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat X kuadrat tambah 4X tambah 2. Seperti ini. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Kalau kita hitung nilai D-nya sama dengan 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2. 16 kurang 8. Memotong sumbu X di 2 titik. Tapi ini karena 8, jangan, nggak usah kita paksakan memotong sumbu X-nya seperti itu. Lanjut saja kita ke titik potong sumbu Y. Ini jika X sama dengan 0 langsung Y sama dengan 2 berarti 0,2. Baru sumbu simetri X sama dengan min B berarti negatif 4 per 2 kali 1 sama dengan negatif 2 min B per 2. Baru harga ekstrim. Harga ekstrim Y sama dengan D per negatif 4A sama dengan, karena D nya tadi 8 per negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 2. Jadi di sini kita dapatkan titik puncaknya negatif 2, negatif 2. Jadi tetap hanya ada 2 titik nih. Tetap hanya ada 2 titik, ya. Jadi itulah gunanya daripada sumbu simetri kita itu. Jadi kalau kita gambarkan X, Y, titik puncak negatif 2,
koma negatif 2. Seperti ini. Inilah sumbu simetrinya. X sama dengan negatif 2. Titik potong sumbu Y-nya 0,2, 1, 2. Nah, jadi kalau kita cerminkan ini berarti akan di negatif 4, negatif 4,2. Inilah yang membantu kita. Nah, jadi kita ingatlah. Tapi kalau bisa kamu akan akar 8, seperti itu ya. Sorry. Ya. Nih, jadi kita agak-agak lah grafik kita ini seperti ini. Nah, inilah Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Oke. Fungsi kuadrat itu juga ada yang khusus. Ya, khusus. Misalnya fx sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan 2x kuadrat. Kalau seperti ini cara menggambarkannya cukup kita menentukan domainnya x, y. Misalnya kalau kita ingin menggambarkan fx sama dengan yang 2x kuadrat ini, jadi ini kita cukup mengambil titiknya 3 buah. Kalau seperti ini dia grafiknya pasti simetris terhadap sumbu Y. Pasti simetris terhadap sumbu Y. Jadi cukup kita mengambil 3 titik negatif 1, 0, 1. Seperti itu. Jadi kita masukkan berarti negatif 1 di sini 2, 0, 2. Dah cukup kita gambarkan gambarnya. Kira-kira seperti ini X, Y, negatif 1, 0, 1, 1, 2. Ada 0,0. Seperti ini grafiknya, seperti ini. Itu. Jadi kalau misalnya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Ini kita naikkan satu-satu ini. Titik-titik ini kita naikkan satu. Ini jadi sini. Ini 1,2 tadi menjadi 1,3. Negatif 1,2 menjadi negatif 1,3. Kira-kira seperti itu. Demikian seterusnya. Misalnya kalau fx 2x kuadrat tambah 2, udah kita naikkan 2 yang ini tadi. Seperti itu. Kalau kurang 2 juga misalnya demikian. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 2. Kita turunkan 2 ini. Yang ini tadi ya, kebetulan dia pas memotong sumbu x-nya. Ini jadi 0, negatif 2. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kurang dia, ini kebetulan. Jadi kalau fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3, ya caranya sama saja. Itu. Menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jadi bentuk umumnya kemarin kita di sini di mana a tidak sama dengan 0. Ini boleh kita faktorkan menjadi a dikali x kurang x1. Ini seperti ini. Kalau atau boleh juga ini, kalau demikian seperti ini berarti puncaknya yang p, q. Ingat kembali. Contohnya misalnya seperti ini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat ini jika memotong x di 1,0 dan 3,0 melalui. Kalau titik yang dilaluinya ini sembarang, tidak harus titik potong sumbu Y, boleh juga yang lain. Misalnya di sini atau di sini seperti itu. Jadi di sini kita ambil yang agak sedikit agak mudah. Jadi ini kalau diketahui bentuk seperti ini kita akan ke sini. Jadi kita format fx sama dengan a kali x kurang x1 x kurang x2. Karena di sini dia x1-nya 1, x2-nya 3, berarti x kurang 1 kali x kurang 3. Seperti itu. Langsung saja
kan di sini dikatakan melalui titik 0,6. Nah, berarti Y-nya 6. Berarti 6 sama dengan, kita substitusikan ke sini. A masukkan 0. 0 kurang 1 kali 0 kurang 3. Nah, berarti di sini kita dapatkanlah 6 sama dengan negatif 1 kali negatif 3, 3A. Atau di sini kita dapatkan A-nya sama dengan 2. Kalau sudah dapat A-nya sama dengan 2, kita masukkan kembali ke sini. Berarti fx-nya sama dengan 2 kali x kurang x kurang 1 kali x kurang 3, atau 2 kali x kuadrat kurang 4x tambah 3. Nah, substitusikan 2x kuadrat kurang 8x tambah 6. Nah, inilah persamaan daripada fungsi ini. Nah, kalau misalnya fungsi kita yang berikutnya seperti ini. Nah, ya, ini diketahui puncaknya dan salah satu titik yang dilalui. Nah, jadi kalau seperti ini kita harus kita memakai yang ini. Nah, jadi di sini harus pakai fx sama dengan a dikali x. Ingat kembali. Nah, jadi sini a dikali x, sumbu simetrinya. Sorry ya. Berarti di sini sumbu simetrinya di sini. Ini 1. Ini 1. Maaf tertinggal tadi. Berarti di sini x kurang 1 kuadrat kurang 8. Nah, ini ingat kembali. Nah, jadi kalau puncaknya 1,8 berarti boleh kita format menjadi seperti ini. Melalui 0, negatif 6. Melalui 0, negatif 6. Berarti Y-nya negatif 6. Kita substitusikan ke sini. Negatif 6 sama dengan X-nya 0. 0 kurang 1 kuadrat kurang 8. Negatif 6 sama dengan negatif 6 A dikali tertinggal A-nya tadi. Di sini karena negatif 1 kuadrat 1 berarti A dikurang 8. Kalau kita putar A kurang 8 sama dengan negatif 6. Berarti kita dapatkanlah A-nya 2 juga ya. 2 juga. Setelah dapat A-nya 2 baru kita substitusikan kembali ke sini. Atau ke sini berarti fx sama dengan 2 kali x kurang 1 kuadrat kurang 8 ya. Kalau mau kita lebih sederhana lagi berarti 2 kali x kuadrat kurang 2x tambah 1 kurang 8. Substitusi, kalikan ke dalam 4x tambah 2 kurang 8, jadi sama dengan 2x kuadrat kurang 4x kurang 6 ya. Yang berikutnya, kalau suatu fungsi kuadrat misalnya diketahui 3 buah titik, misalnya sini titik A diketahui ini. Nanti kita coba latihan masing-masing. Kalau seperti ini harus kita substitusikan satu persatu ke ax kuadrat tambah bx tambah c. Nanti kita dapatkanlah dia 3 persamaan dengan 3 variabel. Silakan dicoba sendiri. Jadi 3 persamaan 3 variabel kita sudah pelajari, yaitu dengan cara eliminasi. Kita ingat kembali ya. Jadi kalau seperti ini x-nya, berarti ini kita ketahui bahwa a-nya lebih dari 0. Karena tidak memotong sumbu x-nya, d kurang dari 0. Ini disebutlah ini definite
positif. Artinya untuk nilai-nilai X apapun dia selalu bernilai positif. Sementara kalau bentuk kurvanya demikian, berarti ini bisa kita katakan bahwa A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini disebutlah definit negatif atau nilai Y bernilai negatif semua. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan di-share. Terima kasih.